Ternyata jawabannya ada di rumah. Jadi situ mama itu cuma bilang gini, saya nggak ridho kamu kerja di pabrik apapun. Nah itu saya langsung terdiam di situ. Nah ini berarti berbulan-bulan saya kerja, nyari kerja dimanapun, interview segala macam, tes, belajar segala macam. Ternyata jawabannya saya aja di rumah. Saya nanya, kalau mama nggak ridho saya kerja di pabrik, mama pengen saya jadi apa? Perkenalkan, nama saya Brida. Saya adalah salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Surabaya. Saya mengajar dari tahun 2014. Banyak hal yang menyebabkan saya menjadi dosen, terutama adalah karena keinginan dari orang tua saya. Saya asli Magetan, kota kecil di Jawa Timur. Saya pindah ke Surabaya karena saya kuliah di ITS tahun 2002. Kemudian lulus dari ITS, saya diminta menjadi asisten dosen sampai tahun 2013. Kemudian setelah lulus S2, ternyata ada lowongan jadi dosen di ITS. Saya mencoba mendaftar ke sana dan alhamdulillah lolos menjadi salah satu dosen di sana. Orang tua saya adalah guru negeri di Magetan. Beliau adalah guru SMA, semuanya orang tua, papa, mama. Mama adalah guru matematika dan papa adalah guru kimia. Jadi dari kecil saya dibiasakan untuk berhitung, mau tidak mau secara tidak langsung. Kemudian selain itu saya juga suka sama matematika dan kimia juga, karena terbawa oleh orang tua mungkin ya. Tapi memang saya menyukai dua mata pelajaran tersebut. Kemudian saat kuliah sebenarnya saya ingin jadi dokter, tapi karena tidak ada rezeki di sana, jadi orang tua saya meminta saya untuk segera memutuskan mau kuliah di mana. Yang saya pilih waktu itu memang ITS karena sebenarnya saya tidak punya bayangan ITS itu seperti apa Pak. Jadi benar-benar buta dengan Surabaya. Jadi waktu itu cuma ngomong sama papa, saya ingin kuliah yang ada kimianya. Tapi saya nggak mau kimia murni, saya mau yang ada hitungannya. Ternyata akhirnya pilihan saya ke teknik kimia di ITS itu. Ya ada rezeki juga bisa kuliah di sana, kuliah di ITS. Cukup ada shock juga karena kalau Magetan kan kota kecil, kita mau kemana-mana jalan bisa. Kalau di Surabaya harus ada perjalanan transportasi tambahan, apalagi langsung jauh dari orang tua, apa-apa sendiri jadinya. Tapi karena dibiasakan mandiri dari awal sama orang tua, jadi kagetnya nggak terlalu yang signifikan sekali. Jadi bisa berinteraksi sama orang lain juga, sehingga waktu pindah ke Surabaya juga tidak terlalu banyak ketakutan juga atau kaget juga tidak. Saya tinggal di dekatnya kampus. Ya karena orang tua khawatir juga kalau saya agak jauh, jadi saya tinggalnya dekatnya kampus. Dari mulai kuliah tahun pertama sampai tahun terakhir, begitu pula saat saya lanjut ke pasca, ke magister itu saya juga tinggal di dekatnya kampus. Selama di Surabaya saat kuliah, saya ngekos seperti biasanya, seperti anak-anak mahasiswa yang lain. Jadi kosan saya cukup kecil, sederhana saja, yang penting saya nyaman di sana gitu aja. Kalau cita-cita dari kecil dari saya TK sampai SMA, setahu saya cita-cita saya cuma satu, dokter sebenarnya. Karena saya suka anak kecil, itu aja. Jadi saya pengennya, sudah bilang sama orang tua, saya pengen jadi dokter anak. Gitu. Tapi sama ibu, sama mama itu dibilang, selain itu ada lagi nggak cita-citanya? Karena kan dokter biayanya besar, kalau memang tidak ada beasiswa kan kita butuh biaya besar. Mama gitu. Jadi waktu mau kuliah langsung berpikir, ini selain dokter apa? Nah karena saya lebih suka menghitung, jadi saya alihkannya ke teknik aja, pokoknya jadi insinyur gitu. Jadi selama kuliah saya suka di lapangan juga, jadi pikirannya ya jadi insinyur aja.
Jadi tukang kalau bahasa kasarnya, kalau orang bilang kalau insinyur itu kan terlalu keren gitu katanya. Ya pengennya seperti itu, tapi juga setelah lulus ternyata bayangan langsung bisa kerja enak, kayak seperti di oil and gas, ya, kayak Pertamina kayak gitu-gitu pengennya. Tapi selama beberapa bulan saya tes itu sampai tes tahap terakhir tuh tidak pernah lolos. Jadi saya tes berkali-kali di BUMN manapun, di perusahaan swasta manapun, itu mesti tahap terakhir saya nggak lolos. Titik balik saya mau keterima kerja di Pandaan dengan gaji di bawah UMR. Itu udah mau tanda tangan kontrak. Saya terhenti di situ, saya cuma ini kayaknya ada yang nggak beres. Terus jadi habisnya tes itu saya masih pending dulu untuk tanda tangan kontrak. Saya minta izin supaya ada waktu jeda. Saya pulang langsung ke rumah, ke Magetan sana. Ternyata jawabannya ada di rumah. Jadi situ mama itu cuma bilang gini, saya nggak ridho kamu kerja di pabrik apapun. Nah itu saya langsung terdiam di situ. Nah ini berarti berbulan-bulan saya nyari kerja dimanapun, interview segala macam, tes, belajar segala macam. Ternyata jawabannya saya aja di rumah. Saya nanya, kalau mama nggak ridho saya kerja di pabrik, mama pengen saya jadi apa? Saya ingin kamu nerusin saya jadi guru. Berarti saya harus jadi guru SMA. Enggak, kamu jadi dosen. Nah, karena mama saya juga tahu saya ngasih asisten dosen juga. Sama saya cari kerja kan saya masih ingat bantuin dosen saya jadi asisten. Jadi sama mama langsung, kamu nanya ke beliau dosen saya, bisa nggak kamu jadi dosen? Sudah Pak, dari Magetan balik lagi ke Surabaya dalam waktu 1 malam Pak itu. Jadi habis tes saya langsung pulang Magetan, jawabannya udah ada, saya balik lagi ke Surabaya. Di situ saya tanya dosen saya, kamu harus sekolah karena dosen harus S2 paling tidak. Jadi saya mau kamu harus S2. Jadi yang membuat saya S2 itu bukan karena saya nggak terima kerja, tapi karena tuntutan orang tua saya, orang tua ingin saya jadi dosen. Nah karena ridhonya ibu ya, mama meridhoi sekali waktu jadi dosen. Ternyata waktu saya tes dosen di ITS itu, perjalanan saya tes itu benar-benar Masya Allah. Jadi kayak ada jalannya sendiri, jadi ada yang membantu saya. Dan saya tenang juga waktu tes. Di saat tes masuk, ada beberapa tahap itu memang benar-benar diberi kelancaran sekali. Yaitu ridhonya ibu. Makanya kalau saya sekarang ke mahasiswa saya masih bilang, kalau kamu mau hidupmu itu tenang, perjalanan hidupmu benar-benar tenang, nyaman, tanya sama ibu. Ibumu meridhoi di mana? Ya karena dosen itu kan punya track record istilahnya ya. Jadi saya ngambil jurusan yang bisa mensupport nanti kalau saya jadi dosen itu aja. Jadi bukan jurusan yang lagi rame itu nggak bisa. Jadi saya mikirnya jauh ke depan ya, terus panjang kan Pak waktu itu. Jadi saya ngambil lagi, dan alhamdulillah waktu sekolah S2 itu saya istilahnya disekolahkan sama dosen saya. Jadi memang free. Karena waktu itu memang beasiswa lagi sedikit ya, jadi lagi dari negara juga lagi minim sekali. Langsung sama dosen saya di take over, jadi disekolahkan. Tapi waktu saya S2 saya diperkenalkan banyak profesor di sana. Waktu konferen atau waktu ada kerjasama lah dengan profesor di Jepang. Waktu itu alhamdulillah diberi kesempatan seperti itu, dan juga pernah seminar internasional di Thailand. Di Thailand waktu itu. Tapi ya kita tidak perlu memikirkan biaya, jadi tinggal berangkat saja. Sama tesis saya alhamdulillah dapat dana penelitian dari Jepang. Jadi ya itu tadi, karena ridhonya ibu juga dan Allah juga meridhoi, jadi ya semuanya diberikan. Saya dosen PNS kan Pak ya. Iya. Jadi gajinya gaji PNS. Jadi kalau dibilang gajinya gede juga enggak, karena PNS kan bisa dilihat gajinya berapa. Cuma memang ada rezeki tambahan karena kita punya penelitian atau proyek dari perusahaan swasta gitu. Kalau butuh konsultan
kita bisa jadi konsultannya. Tuh. Sebenarnya saya bukan orang yang ambisi untuk segera punya sesuatu yang terlihat. Saya orangnya jalanin aja. Kalau waktunya punya ya kita punya, waktunya kita nggak punya ya kita biasa aja. Tidak pengen memaksakan diri untuk ngikutin alurnya orang, istilahnya kayak gitu. Kalau untuk memilih hunian ya Pak, rumah tinggal. Sebenarnya saya bukan orang yang terburu-buru sebenarnya. Karena kalau rumah itu kan akan dipakai jangka panjang. Jadi kalau nggak nyaman, saya juga nggak mau ngambil itu secara buru-buru itu. Waktu itu pandemik, saya ingat sekali. Orang tua, bapak pas sakit, terus saya ambil dari Magetan, saya bawa ke sini ke Surabaya. Di kontrakan papa cuma bilang, kamu segera cari rumah, udah gitu. Padahal saya kalau dibilang tabungan, waktu itu nggak punya bayangan kalau ini cukup apa enggak gitu. Karena tabungan saya masih kecil waktu itu. Kan karena pandemi kan langsung tertutup semua Pak ya, akses penelitian kan juga turun, project off kan Pak. Jadi rezeki kan sedikit beda dengan zaman sebelum pandemi. Ya itu, orang tua langsung bilang kamu segera cari rumah. Itu sudah saya mundurin berbulan-bulan, saya mundurin karena saya belum yakin, saya sendiri belum yakin saya bisa beli rumah apa enggak. Kemudian tanyain lagi sama bapak, kamu berangkat cari rumah, udah gitu aja. Nah waktu itu saya ngajak Pak D saya keliling. Itu saya sama Pak D tidak punya bayangan mau ke perumahan mana. Pokoknya mau Surabaya atau mau Sidoarjo gitu. Sudah kita sesuaikan sama budget aja Pak D, saya bilang gitu. Saya cari ke Surabaya, di sana muter tuh nggak ada yang serem. 2 minggu saya nyari sama Pak D itu muter-muter. Karena kalau rumah itu kan harus banyak hal yang harus dipertimbangkan ya Pak ya. Selain harga, lingkungan segala macam kan harus diperhatikan. Terus karena sudah didesak sama bapak, jadi saya keliling lagi sama Pak D. Pak D rumahnya kebetulan di Sidoarjo. Udah kita cari Sidoarjo aja Pak. Pak manggil saya kan ngomong mepet Surabaya. Udah nyari. Ketemulah perumahan ini. Ini bukan sasaran utama pertamanya Pak. Ada perumahan lain. Ya kita belok aja. Waktu ketemu Pak Dian saya. Ketemu terus langsung lihat rumah jadinya. Kita lihat dulu harganya segala macam. Yaudah hasil dari survei di hari itu saya bawa ke rumah. Saya tunjukkan sama bapak. Rumahnya ini. Termasuk yang emerald ini. Brosur saya tunjukkan. Terus bapak langsung minggu antarkan saya keliling. Saya pengen lihat rumahnya. Saya sama Pak D cocoknya di sini. Nah ini tunggu gongnya kan bapak. Ternyata bapak sama mama setuju. Dibawa ke sini langsung senang. Iya, ini aja rumah beliau di sini. Titik. Udah gitu. Tidak ada pilihan lain. Nah waktu itu langsung ya sudah saya langsung TC waktu itu ya Pak ya. TC. Nah ini masih belum punya bayangan ini nanti bayarnya gimana. Sebenarnya benar-benar blank. Tapi karena sudah dapat restu orang tua, ternyata rezeki itu datang aja. Meskipun ya ada sedikit hambatan waktu itu ya karena bapak sakit, jadi kan memang rezeki saya harus saya pecah untuk rumah sama biaya untuk berobatnya Pak. Itu lihat rumah masih dibangun kan sini, masih banyak dibangun. Itu saya masuk rumah itu langsung kayak kerasa rumah. Gitu, beda dengan saya lihat, ini bukan memuji rumah sini enggak, tapi feeling ya Pak, perasaan. Jadi perasaan itu muncul kayak tenang gitu aja. Terus dekat sama masjid, ada masjidnya, dekat jalan raya juga. Jadi kayaknya rumahnya ini aja, Pak D. Kayaknya ini aja deh Pak D. Dan Pak D juga seneng juga waktu itu, iya ini aja Pak, ini rumah ini. Dan Bapak lihat rumah contoh itu waktu itu ya, rumah yang ditunjukkan bangunannya itu seneng, jadi udah nyaman gitu aja. Saya belajar dari saya memilih kerjaan aja. Ternyata kalau udah pilihan orang tua itu memang yang terbaik deh buat saya ya, tapi nggak tahu buat orang lain. Tapi bagi saya pilihan orang tua itu tetap yang terbaik. Karena nggak mungkin orang tua memilihkan anaknya yang buruk tuh, nggak mungkin.
ya kan Pak. Apapun kan orang tua mesti menginginkan anaknya buat yang terbaik, dan itu kan mesti untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Iya, betul. Nah, itu. Jadi antara rasa itu memang diutamakan kalau orang tua. Kalau saya pikir ya, saya logikakan orang tua mesti ada antara rasa sama logika dijadikan satu, sehingga kan emosinya tidak akan ada buat anak. Yang terbaik lah buat anak mesti dah, orang tua itu mesti yang terbaik pokoknya. Nah itu makanya dari beberapa pilihan bapak sama mama milihkan perumahan ini, ya sudah saya ini sudah kita Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Iya masih belum saya sendiri belum yakin ini bisa apa enggak gitu. Tapi karena bapak ini ngomong, bapak bilang udah nanti pasti ada rezeki, kamu harus percaya itu. Kalau memang kamu sudah waktunya beli, sama Allah pasti diberi rezeki. Nggak tahu dari mana, jalannya gimana, dari siapa, kita nggak akan pernah tahu. Jadi ya udah kamu Bismillah aja, pasti nanti akan ada rezekinya itu. Ya meskipun berjuang ya Pak ya, perjuangannya setengah mati memang ya, apalagi zaman pandemi gitu gitu. Kalau saya pikir ya udahlah, udah direstui sama orang tua semangat, masa saya nggak semangat gitu aja. Ya Bismillah, jalanin aja. Ya benar. Untuk memilih suatu hunian itu jangan karena tergantung omongannya orang, jadi dirasakan memang secara pribadi sanggup apa enggak, mampu apa enggak. Jangan kalah sama gengsi sebenarnya, sama melihat kemampuan kita sebenarnya bisa apa enggak. Sebenarnya kita masih bisa memikirkan kita sebenarnya mampu apa tidak. Jadi apa yang kita lakukan ya sesuai dengan kemampuan kita aja. Sama kalau memang masih ada orang tuanya, minta restu orang tua. Kalau istri saya tetap restu orang tua Pak.